channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh @Ade Prayoga. Kalian juga dapat mengunjungi page beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, seperti biasa dalam cerita ini nama dan tempat disamarkan semua untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita simak ceritanya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Sarang Kuntilanak. Kesunyian yang tak enak menyelimuti sebuah ruangan besar di dalam rumah kayu berbentuk joglo, di mana Jaka Pamungkas, Pandu Abinaya Wulung, dan Roro Kemuning sedang duduk di sebuah kursi kayu panjang. Raut wajah ketiganya nampak serius. Mereka akan membicarakan sesuatu hal yang sangat penting mengenai tantangan Rejo Sardoyo dan Sutolodoyo, musuh bebuyutan Jaka Pamungkas. Rejo dan Suto merupakan kakak beradik. Mereka berdua juga memiliki sebuah padepokan yang terletak di dusun sebelah. Sudah berulang kali mereka mencoba untuk menyerang padepokan milik Jaka Pamungkas, berniat untuk menghancurkannya, namun sampai saat ini belum pernah berhasil. Dahulu kakek dari Rejo dan Suto merupakan sahabat kakek dari Jaka. Mereka sama-sama berkelana ke tanah Makassar, hingga bertemu dengan seseorang bernama Daeng Luang Basah yang mengangkat mereka berdua menjadi muridnya. Selama hampir 5 tahun mereka berdua ditempa dengan ilmu kebatinan, kanuragan, dan tenaga dalam. Daeng Luang Basah sendiri sebenarnya berasal dari tanah Jawa yang memiliki nama asli Aryo Priatmojo. Dia dibesarkan oleh ayah angkatnya yang sering dipanggil dengan sebutan Ki Tuntang. Berbekal semua ilmu yang diwarisi ayah angkatnya itu, dia berkelana sampai ke tanah Makassar, tempat di mana dia putuskan untuk tinggal hingga akhir hayatnya. Sekembalinya ke tanah Jawa, kedua kakek mereka mendirikan sebuah padepokan. Padepokan yang sampai saat ini masih dipegang oleh cucunya, Jaka Pamungkas, yang diberi nama Langlang Jagat. Sampai suatu saat timbul perselisihan di antara mereka berdua. Kakek dari Rejo dan Suto itu memutuskan pergi meninggalkan padepokan yang mereka dirikan hampir 15 tahun tersebut. Dari saat itu mereka berdua saling menyimpan dendam, berusaha menjatuhkan satu sama lain, berlanjut sampai cucunya Jaka Pamungkas. Sepeninggalan kakek dan ayahnya, Jaka Pamungkas mengurus padepokan Langlang Jagat bersama Pandu Abinaya, Wulung, dan Roro Kemuning. Sahabatnya, atau lebih tepatnya Jaka sudah anggap mereka sebagai adik kandungnya. Mereka berdua selalu setia membantu semua masalah yang dihadapi Jaka, terutama bila terjadi penyerangan pada padepokannya oleh Rejo dan Suto. "Bagaimana keputusan Kakang? Apa kita harus ke sana nanti malam?" tanya Pandu pada Jaka yang sekaligus memecah keheningan. "Mau tak mau kita harus ke sana, menerima tantangan mereka," balas Jaka setelah sekian lama memandangi wajah Pandu yang masih terlihat ragu. "Kakang yakin?" tanya Pandu lagi yang memang masih ragu. "Tapi Kakang tahu kan, walaupun mereka hanya berdua, tapi mereka tetap bukanlah lawan yang enteng untuk kita bertiga. Apalagi mereka berdua itu sangat licik," potong Roro Kemuning. "Aku sudah tahu itu. Mereka pasti merencanakan sesuatu yang licik untuk kita bertiga nanti. Maka dari itu kita harus selalu waspada dan berhati-hati.
ucap Jaka yang kedua matanya memandang Pandu dan Roro bergantian. Tapi Kakang tahu kan kalau bangunan itu sarangnya kuntilanak? Tanya Pandu. Apa hubungannya? Yang akan kita hadapi itu Rejo dan Suto, bukan kuntilanak, balas Jaka. Maksudku apa nantinya pertarungan kita di sana tidak akan mengusik mereka, Kang? Jika memang mereka terusik, pasti bukan kita bertiga saja yang akan diserang. Rejo dan Suto pasti akan mereka serang juga. Jadi tidak usah dipikirkan itu. Jelas Jaka. Tapi aku punya firasat tidak enak, Kang, ucap Roro kemuning. Kita lihat saja nanti. Sebaiknya kita berlatih sekarang. Aku akan mengajarkan kalian ajian sastra birawa yang nantinya akan kita gunakan saat kita benar-benar dalam keadaan terdesak, ucap Jaka Pamungkas mengajak Pandu dan Roro ke halaman belakang rumah. Baik, Kang, jawab Pandu dan Roro hampir bersamaan. Waktu berputar sangat cepat. Awan berarak terhembus angin senja. Burung-burung riuh berterbangan pulang kembali ke sarangnya. Sang surya mulai terbenam perlahan dalam buayan cakrawala di ufuk barat, tenggelam di telan malam. Nampak Jaka Pamungkas sedang duduk di serambi rumahnya, ditemani secangkir kopi hitam yang dia buat sendiri. Kedua matanya menatap lekat langit malam yang tiba-tiba saja gelap berawan hitam, seolah menandakan sesuatu yang buruk akan terjadi malam ini. Tak lama Pandu dan Roro keluar dari dalam rumah, menghampiri Jaka yang memang menunggu mereka berdua. Pandu maupun Roro sudah siap untuk membantu Jaka menghadapi Rejo dan Suto di sebuah bangunan tua peninggalan kolonial Belanda, tempat yang Rejo dan Suto pilih sebagai tempat bertarung mereka nanti. Kalian sudah siap? Tanya Joko yang melihat keduanya sudah berada di depannya. Siap, Kang, jawab keduanya bersamaan. Setelah sempat saling pandang, Jaka mengajak Pandu dan Roro untuk segera berangkat. Dengan sebuah obor di tangan mereka masing-masing, mereka terus melangkah menuju dusun sebelah, di mana terdapat sebuah bangunan tua di tengah hutan. Kondisi jalan yang masih berupa tanah bercampur batu ditambah semak belukar di sisi kanan kirinya itu membuat ketiganya harus selalu berhati-hati dan waspada, karena tidak menutup kemungkinan untuk Rejo dan Suto menyerang mereka secara tiba-tiba. Entah mengapa malam ini udara terasa begitu dingin. Hembusan angin malam seakan menusuk ke dalam tulang Jaka Pamungkas dan kedua sahabatnya. Suara hewan malam pun mulai terdengar di telinga mereka, seakan menemani langkah ketiganya yang mulai masuk lebih dalam ke hutan. Jaka sempat menghentikan langkahnya setelah tepat berada di depan pintu masuk bangunan tua peninggalan kolonial Belanda itu. Sejenak kedua matanya menatap bangunan tersebut, seakan ada hawa yang aneh menyelimuti dirinya sekarang. Namun dia berusaha tepiskan semua itu. Ada apa, Kang? Tanya Roro. Dia nampak sedikit bingung melihat Jaka yang sekarang berdiri terpaku. Tidak ada apa-apa. Ayo kita masuk, jawab Jaka yang mulai melangkah, mengajak Pandu dan Roro untuk masuk ke dalam bangunan tua itu. Jaka semakin masuk lebih dalam, diikuti Pandu dan Roro di belakangnya, hingga sampailah mereka bertiga di sebuah ruangan terbuka yang sangat luas. Beberapa obor telah diletakkan di setiap sudut ruangan, memberi cukup penerangan bagi mereka bertiga untuk melihat ruangan besar tersebut. Nampak di salah satu sudut ruangan Rejo dan Suto sudah berdiri dengan tatapan tajam ke arah Jaka, Pandu dan Roro juga. Terlebih pada Jaka yang menyiratkan kebencian teramat dalam dengan senyum licik yang tersungging di bibir mereka berdua. Lihat pengecut itu, Kang. Dia membawa kedua kacungnya itu untuk membantunya melawan kita berdua.
Atau jangan-jangan mereka membawa gadis itu sebagai hadiah jika kita menang nanti, Kang? Ucap Suto pada Rejo setengah teriak. Hahaha, mungkin saja Suto, gadis yang lumayan cantik, jawab Rejo. Jaga mulut kalian berdua. Aku kesini untuk bertarung melawan kalian, bukan menjadi hadiah jika nanti kalian yang menang, teriak Roro yang nampak tidak suka dengan ucapan kedua laki-laki itu. Memangnya kalian yakin akan menang? Sambung Pandu sedangkan Jaka masih berusaha tenang. Kamu tanya kita akan menang? Haha, kali ini kita yakin akan menang. Kalian bersiap saja untuk menghadapi kematian kalian sebentar lagi. Tapi untuk gadis cantik itu, mungkin tidak perlu kami bunuh. Lumayan juga kan, bisa untuk jadi pemuas nafsu kami berdua. Ya kan Suto? Hahaha, ucap Rejo. Iya betul Kang. Hahaha, Suto menimpali ucapan kakaknya Rejo. Keparat kau Rejo, aku sudah bilang, jaga mulutmu itu, jangan sampai, teriak Roro. Jangan sampai apa? Membunuh kami. Gadis sepertimu bisa apa? Hah? Potong mencegahnya. Apa? Aku harus melawan kedua bocah ingus